Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah semata. Salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, saudaraku sekalian jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, seiring dengan bergulirnya waktu demi waktu, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sudah sepatutnya kita selaku hambanya agar meningkatkan iman dan takwa seiring dengan semakin dekatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengingatkan kepada dirinya pribadi dan kepada saudaraku sekalian ikhwatal iman rahimakumullah, bahwasanya hakikat kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara belaka. Artinya kita pastikan dunia ini bukan tempat tinggal kita, melainkan tempat yang akan kita tinggalkan. Bisa jadi saat ini kita di atas buminya Allah Subhanahu wa taala, tapi suatu saat nanti yakinlah kita akan dibawa bumi ini. Jika saat ini kebanyakan dari kita sholat di belakangnya imam, tapi suatu saat kelak nanti, dan itu sebuah kepastian, kita akan antri satu persatu sholat di depannya imam, dan saat itu waktu untuk melakukan kebaikan sudah tertutup. Ikhwatal iman rahimakumullah, sekarang bulan Jumadil Awal. Jadi di kalender Muharram ada Sofar. Ada Sofar itu sofro, artinya kuning. Di Arab Saudi sana sudah daun-daun menguning. Kemudian Jumadil Awal seperti ini juga dari kata-kata jumud, artinya beku, ya, dingin yang luar biasa. Sehingga ketika beberapa waktu yang lalu saya ngisi manasik umroh, saya pesankan di jamaah bahwasanya di sana sudah mulai musim dingin, sehingga harus memakai pakaian yang lebih tebal. Ikhwatal iman, saudaraku sekalian jamaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh karenanya seiring dengan perjalanan kehidupan kita ini, tema muhasabah cinta yang khatib sampaikan pada siang hari ini kiranya sedikit menggelitik daripada kita. Artinya apa? Sudahkah saya dan para jamaah sekalian mengevaluasi daripada kecintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata? Karena kita ketika mengenal akidah, akidah itu dari kata-kata al-aqdu, artinya ikatan. Ikatan yang kuat dan kokoh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bergantung, bukan kepada yang lainnya. Ketika orang beriman punya akidah yang kuat, iman yang teguh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur imannya bidzulmin au bisyirkin, di tafsir Ibnu Katsir, tidak dicampur dengan kesyirikan, maka ulaika lahumul amnu. Itu janji dari Allah ada dua.
ketika seseorang memurnikan akidah imannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginya jaminan keamanan dari Allah. Yang kedua, wahum muhtadun, dan dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Muhasabah cinta yang kita lakukan ini seiring dengan di penghujung tahun ini, marilah kita yang sudah menentukan waktu, misalkan zakat, sudah 85 gram emas harta kita dan berusia haul atau 1 tahun, maka kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita keluarkan zakat itu fisabilillah. Keluarkan, tasyarufkan, amanahkan kepada badan amil zakat yang sudah amanah profesional, yang ada banyak di sekitar kita. Kemudian perwujudan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu antara lain juga dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, jika hambaku itu mencintaiku, maka ikutilah. Ikutilah dirimu, ikutilah Rasulku, ikutilah Nabiku, ikutilah sunnah-sunnah Rasul utusanku. Yuhibbukumullah, maka dengan begitu nanti Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hamba tersebut. Ikhwatal iman rahimakumullah, cinta kepada Allah beda dengan cinta kepada makhluk. Cinta kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seorang hamba semakin mendekat kepada Sang Penciptanya. Kalau cinta seorang hamba kepada sesama manusia atau kepada dunia ini, maka dia akan semakin menjauh dan semakin menjauh dari apa yang dicintainya. Ketika seorang karyawan mencintai bosnya, barangkali hanya di depannya saja dia seakan-akan hormat dan patuh terhadap aturan-aturan yang diberlakukan di sebuah perusahaan atau instansi. Tapi belum tentu karyawan yang taat di depan bosnya itu kemudian di belakang dia taat seperti di muka seperti itu. Tapi beda kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba semakin mendekat, walaupun di tempat yang sepi dan sunyi, dia tetap mengingat di situ dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering di sebuah forum-forum, di sebuah materi khutbah, saya selipkan doa. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa yang kecil maupun yang besar. Di penghujung tahun ini, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa yang dilakukan sekali maupun yang berulang-ulang kali dilakukan. Baik dosa yang dilakukan secara terang-terangan maupun dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di kala waktu sendiri, di dalam kamar yang sunyi, di dalam kondisi gelap gulita, dan hanya kita dan HP mungkin yang ada di sekitar kita. Tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala maha mencatatnya, maha mengetahuinya. Latifun khabir, Allah maha halus dan maha menyaksikan setiap amal perbuatan manusia. Ini pentingnya muhasabah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita evaluasi dari waktu ke waktu. Ikhwatal iman, saudaraku sekalian jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di mimbar Jum'ah yang singkat ini, saya mencontohkan beberapa hal yang menghantarkan seorang hamba itu bisa mendapatkan predikat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh di surah Al-Furqan misalnya, ayat 63 Allah berfirman sampai ayat 70. Panjenengan bisa buka setelah Jumatan, Al-Furqan 63 sampai 70. Di antara ada ciri-ciri 8 di situ, dan tentunya tidak saya jelaskan penuh dalam khutbah ini. Yang pertama itu Allah wa ibadur rahman, ini sering kita dengar. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan. Antara lain sifat seorang hamba menggapai cinta dari Allah Subhanahu wa taala itu antara lain sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman,
Kenapa kok nggak disebut ibadullah, hamba Allah misalnya? Dalam sebuah tafsir, Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan, kenapa disebut ibadur rahman? Karena seorang manusia itu melakukan aktivitas kehidupannya, baik berupa ubudiyah maupun amalan keseharian, itu berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan berkat manusia itu sendiri. Makanya ketika manusia mengandalkan dirinya, ada seorang profesor, doktor, ahli dalam bidang ekonomi, cum laude, lulusan luar negeri, dia ngatasi ekonomi dirinya sendiri tidak bisa. Ada seseorang yang mengandalkan dirinya seorang pakar pendidikan, tetapi ketika diuji oleh Allah, dia tidak bisa meluruskan pendidikan bahkan anaknya sendiri. Itu antara lain bukti bahwasanya apa yang kita lakukan selama ini, kesungguhan, keistiqomahan, ibadah istimroriyah secara terus-menerus ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus menunggu profesor. Kalau Allah takdirkan dia kaya, kaya. Ada orang yang tidak bisa nulis, hanya tanda tangan bahkan cap jempol saja, tapi dia bisa kaya raya. Siapa yang mentakdirkan kaya? Allah Subhanahu wa taala. Terus apa gunanya ibadah di dunia selama ini? Dalam tafsir tersebut dilanjutkan, antara lain itu untuk menentukan tingkatan-tingkatan di mana seorang hamba ini masuk surganya. Mau di level tingkat masuk surga yang tipe surga seperti apa? Itu ubudiyah yang dilakukan seorang hamba ini yang menentukan itu. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan dalam Sahih Muslim, di situ Rasulullah mengatakan, la tadkhulul jannata ahadu minkum biibadati. Tidak akan masuk surga di antara kalian semua itu dengan mengandalkan ibadahnya. Kemudian sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Naam wala ana, termasuk juga saya. Tidak bisa. Hatta ayyataghammadan yallahu birahmatihi aw bifadlihi. Sehingga Allah menutupinya dengan karunia dan rahmatnya. Jadi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wa ibadur rahman itu salah satu poin yang pertama yang Allah kisahkan di Al-Furqan ayat 63 itu, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, dengan tawadu, menjadi orang yang mutawaddi'ina, rendah hati, tidak mutakabbirin, tidak menjadi orang yang sombong, tidak mendongakkan kepalanya kalau jalan. Kalau jalan tidak meremehkan manusia yang lain. Afsus salam, kalau jalan itu ketemu sesama orang beriman, dia menebarkan salam. Dia menjadi keselamatan terhadap sesama manusia yang lain, bahkan ke makhluk Allah di muka bumi ini yang lain. Dia jadi salim, jadi enak teduh orang seperti itu. Allah tempatkan di ini karena memang penting ini. Kita muhasabah, introspeksi. Mari kita perbanyak senyum lagi. Tahun depan ini harus lebih baik saya. Biasanya tidak menyapa orang ketika naik motor, toleh kanan kiri, disapa. Keluar komplek perumahan, assalamualaikum, ada security di situ. Saling mendoakan keselamatan. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa doa itu. Itu kita tebarkan dengan senyum, ada sedekah di situ. Tabassumuka biwajhi akhika laka sodaqah. Sedekah senyum itu. Luar biasa sekali Islam. Berbeda dengan orang yang wajahnya sudah ketus, kemudian dia terhadap sesama tidak peduli. Itu pasti membuat orang lain tidak nyaman kalau dekat dengan dirinya. Bahkan ada sahabat ketika Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga di antara kalian jika ada dalam hatinya itu
mithqala dzarrah, sebesar biji sawi, min kibrin, berupa sifat sombong. Faqala rajul, maka ada sahabat yang bertanya, libasu hasanan wa na'lu hasanan. Ada orang yang pakai pakaian yang bagus ya Rasul. Ada yang pakai sandal yang mewah, yang indah sekali. Apakah itu termasuk sombong? Rasulullah mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong yaitu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Doa kita di penghujung tahun ini semoga Allah menghindarkan dari sifat sombong ini. Karena naudzubillah summa naudzubillah, ancamannya tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudaraku sekalian jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, ada 8 karakter ibadur rahman itu, tapi 2 karakter ini yang saya sampaikan di mimbar yang berkah ini. Yang kedua yaitu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Maha Rahman itu ketika bertemu dengan sesamanya, apalagi jahiluna, orang-orang yang agama Islamnya itu baru tahu, mulai kecil dia Islam tapi baru dia hijrah, baru dia belajar Islam dengan sungguh-sungguh. Ketika orang lain mengetahui itu, ibadur rahman ini qalu salaman, mereka menyampaikan kedamaian, tidak serta-merta menjustifikasi orang tersebut kurang ilmu, bodoh, sesat dan lain sebagainya. Ya, tapi justru malah pelan-pelan diajak untuk beragama Islam dengan hanif, ya, dengan lurus. Ada sebuah kisah menarik ketika Rasulullah Muhammad SAW di Masjid Nabawi bersama sahabat. Tiba-tiba ada orang Arab Badui yang datang kemudian jalan ke pojok masjid dan kencing di situ. Ya. Kemudian sahabat itu berdiri langsung mendekati, ada yang sudah memegang bahkan sudah siap memukulnya. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan da'u ilaih, biarkan dia menyelesaikan hajatnya sampai tuntas. Ya. Tidak kesana kemari. Ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan seorang sahabat mengambil air, ya, 1 ember dan dituangkan di situ karena masih tanah Masjid Nabawi waktu itu. Jadi ada sunnah, ada cara di situ bagaimana tayamum, bagaimana cara membersihkan najis atau kotoran. Kemudian orang Arab Badui itu didekati Rasulullah, didekapnya dan ditanya, wahai fulan, sesungguhnya masjid lam tubna lidzalik, masjid itu dibangun tidak untuk berbuat seperti itu, tidak untuk buang kotoran seperti itu, tidak untuk kencing. Ya. Innahu tubna, sesungguhnya masjid itu dibuat lidzikrillah, untuk mengingat Allah, wassalat, dan salat, ya, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Di sebuah hadis riwayat Imam Muslim seperti itu Rasulullah menyampaikan ke Arab Badui tersebut. Dan Arab Badui mengatakan, saya kesini kepingin ketemu namanya Muhammad. Siapa dia? Sesungguhnya orang yang di depanmu ini adalah Muhammad. Kemudian Arab Badui itu menangkulku, engkau beda dengan yang lain ini. Yang lain menghardikku, mengata-ngataiku, sampai ada yang mau memukulku, tapi engkau justru mendekatiku dan engkau merangkulku dan menanyakan sesuatu yang aku tidak tahu, kalau tidak boleh kencing di masjid. Kemudian Arab Badui itu berdoa kepada Allah dan masuk Islam, kemudian berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammad dan wala ila ghairina. Ya Allah, rahmatilah kami, saya maksudnya Arab Badui itu, dan Nabi Muhammad, dan jangan rahmati kepada yang lainnya ini, sambil dia menunjuk sahabat-sahabat yang mau memukulinya tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai fulan, qad ghayatal wasi'ah, sesungguhnya engkau menyempitkan sesuatu yang sudah luas dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Arab Badui itu merevisi doanya dan mendoakan semua yang ada di Masjid Nabawi pada waktu itu. Subhanallah. Jadi akhlak yang luar biasa, bahkan melihat orang yang jahil sekalipun, Rasulullah dengan akhlak yang mulianya itu tetap senantiasa mengedepankan santun, ya, mengedepankan untuk meluruskan dengan
dengan bijaksana sekali, sehingga dengan begitu dakwah-dakwah Islam senantiasa bisa diterima oleh segala macam golongan. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana lidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini khatib mengingatkan kepada dirinya pribadi dan kepada saudaraku sekalian rahimakumullah, cinta kepada Allah mari kita kedepankan daripada kita cinta kepada selainnya, apalagi cinta terhadap dunia yang hanya sementara dan fana ini. Kita jangan sibuk mencari sesuatu yang justru nanti kita akan tinggalkan. Hakikat harta kita sebenarnya itu hanya 3, yang kita makan, yang kita pakai, dan yang kita berikan fisabilillah. Selain itu bukan harta kita. Apakah rekening yang banyak di bank itu juga milik kita? Belum tentu. Kalau Allah menjemput kita nanti malam, bisa jadi itu milik ahli waris kita. Oleh karenanya dunia itu Allah ingatkan mataun qalil, kesenangan yang sedikit sekali. Artinya jika sedikit itu bisa menjadi senang. Kalau berlebihan itu mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Jadi ibarat kalau kita pulang kerja, istri kita ngasih teh hangat, kemudian kita minum 1 gelas, niscaya haus kita hilang dan nikmat sekali rasanya. Tapi beda lagi ketika kita besok pulang kerja, istri kita ngasih teh kepada kita, tapi bukan segelas, tapi 1 ember. Niscaya bukan lezat lagi yang kita rasakan, melainkan sesuatu yang sudah berlebihan. Itulah dunia. Jadi jangan sampai kita terlena dengan dunia yang hanya sementara ini. Dan Allah ingatkan itu berkali-kali. Sehingga kehidupan kita sebenarnya yaitu kampung akhirat, kampung yang kekal abadi. Kita investasikan amal ibadah sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita akhirat kelak. Kita tutup dengan bermunajat kepada Allah, semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami di penghujung tahun ini ya Allah, bisa bermuhasabah untuk memperbaiki diri dan akhlak kami ya Allah. Rabb, kami hanya hamba-Mu yang lemah. Kapanpun hidup kami berakhir, beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.